Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang salih dan salihah. Hari ini kita akan belajar IPA tentang lingkungan di sekitar kita. Apa yang akan kita pelajari? Komponen dan rangkaian listrik. Tentunya tidak asing bagi kalian karena ada di sekitar kita. Agar supaya ilmu kita barokah, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari kita mengenal ilmuwan para penemu listrik. Siapakah dia, pengubah wajah dunia itu? Dia adalah Michael Faraday, tokoh penemu arus listrik. Dia lahir pada tahun 1791 di New Washington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Luar biasa bukan? Hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah, ia mampu mengubah wajah dunia. Kenapa ia mampu mengubah wajah dunia? Karena hasil temuannya begitu bermanfaat bagi umat sedunia. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang ini terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus, sehingga memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Anak-anak, arus listrik itu dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut kemudian disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah, yang tentunya anak-anak sering melihat ya di sekitar kita. Dari gardu-gardu inilah arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan dan sampailah di rumah kita. Arus listrik ini pula yang diterima di rumah kita. Kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Sehingga listrik bisa kita rasakan manfaatnya. Bagaimanakah listrik bisa sampai ke rumah kita? Seperti tadi ya nak ya, sudah disampaikan melalui gardu-gardu listrik disalurkan melalui kabel yang berawal dari generator besar, pusat gitu ya. Kurang lebihnya direpresentasikan dalam gambar berikut ini. Sering kita lihat pula kan di sekitar kita, di jalan, bahwa terdapat alat-alat ini, kabel-kabel panjang begitu ya. Dan kemudian saat ini kita akan mengenali lebih dalam apa itu fungsinya, apa itu gunanya, dan apa yang terjadi dengannya gitu ya. Anak-anak, dari proses inilah kemudian tadi ya penemu tadi dikatakan mengubah wajah dunia. Karena dari hasil temuannya, kita bisa merasakan manfaat dari listrik itu. Apa saja manfaat listrik untuk kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, listrik bisa kita gunakan untuk penerangan dalam malam hari. Listrik pula bisa kita gunakan untuk mengoperasikan mesin fotokopi, untuk fotokopi berkas-berkas yang kita perlukan, soal-soal ulangan, modul, dan seterusnya gitu ya. Listrik bisa juga kita gunakan untuk mengoperasikan komputer dan alat komunikasi lainnya. Listrik bisa juga digunakan untuk mengoperasikan perlengkapan kedokteran, perlengkapan medis. Nah, tentunya lebih banyak lagi ya kemanfaatan listrik yang bisa kita nikmati dan sudah kita nikmati gitu ya. Nah,
Alat-alat elektronik yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari yang itu membutuhkan listrik, kita sadari atau tidak, ternyata begitu banyaknya. Ada serikat, ada televisi, ada pembersih karpet, ada mesin cuci, ada kulkas, ada magicom dan seterusnya gitu ya. Karena ini pula lah sekali lagi kehidupan kita menjadi lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan dibantu oleh adanya tenaga listrik ini yang ditemukan oleh penemu tadi. Karena begitu manfaatnya ilmu pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita di surat At-Taubah ayat 122. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Artinya, sebagian Allah minta untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Salah satu artinya adalah Allah perintahkan bagi kita untuk memperbanyak ilmu pengetahuan yang sudah Allah karuniakan di sekitar kita, sehingga ketika kita tahu, kita kembali kepada tempat kita bisa menghasilkan kemanfaatan untuk kita sendiri dan juga untuk umat manusia. Kalau orang Inggris itu bisa menemukan, maka seharusnya orang-orang Muslim yang sebelum ini semua ada, Allah sudah perintahkan ini, dan seharusnya orang-orang muslimlah yang menjadi garda terdepan dalam ilmu pengetahuan. Dan insya Allah salah satu dan lebih dari kalian inilah yang nantinya akan menjadi ilmuwan-ilmuwan selanjutnya, ilmuwan-ilmuwan muslim berikutnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Dengan adanya alat-alat listrik itu, maka kita harus mengetahui apa sih yang ada di dalamnya sehingga alat itu bisa berfungsi gitu ya. Maka kita mempelajari komponen-komponen dalam rangkaian listrik. Kita tahu bahwa arus listrik terjadi dalam rangkaian-rangkaian listrik. Jadi arus listrik itu bisa terjadi, bisa ada kalau terdapat rangkaian listrik. Dan sebuah rangkaian listrik itu mempunyai beberapa bagian atau komponen. Jika satu saja komponen tidak ada, maka rangkaian listrik itu tidak dapat berfungsi tentunya. Apa saja rangkaian komponen-komponen itu? Komponen utamanya adalah saklar. Saklar berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran arus listrik dalam rangkaian. Jika saklar dalam keadaan kita tutup, maka arus listrik akan mengalir, sehingga alat listrik akan menyala bisa kita gunakan. Namun sebaliknya, jika saklar dalam keadaan terbuka, maka arus listrik tidak mengalir, sehingga alat listrik akan mati. Yang sering kita jumpai salah satunya adalah saklar listrik seperti ini ya nak ya. Jika kita tekan, maka saklar akan terhubung, maka lampu akan menyala. Jika kita tekan lagi, saklar akan terputus, maka lampu akan mati. Dan contoh saklarnya seperti ini, gitu ya nak. Lanjut, komponen terpenting yang kedua adalah yang utama sekring. Sekring berfungsi untuk mengamankan arus listrik agar tidak melewati batas maksimum. Jika arus listrik melewati batas, sekring akan memutus hubungan rangkaian listrik secara otomatis, sehingga tidak terjadi konsleting. Konsleting itu apa? Yang menyebabkan percikan api, sehingga bisa menyebabkan kebakaran. Contohnya seperti ini, yang terdapat di sekitar rumah kita, gitu ya. Yang lainnya anak-anak, beberapa contoh komponen listrik pendukung, yaitu ada lampu, kemudian ada juga aki, ada pula kabel, ada pula dinamo, ada juga baterai, dan ada transformator. Nah,
Tentunya sebagian komponen listrik pendukung ini pula sudah sering kalian lihat di sekitar kalian. Karenanya, anak-anakku, silahkan dari komponen ke-6 komponen yang Bu Heni contohkan ini, tugas kalian yang pertama adalah sebutkan fungsinya. Lampu untuk apa, aki untuk apa, dinamo untuk apa, dan seterusnya. Setelah itu, carilah minimal 2 contoh yang lain komponen listrik pendukung yang ada di sekitar kalian dan tentunya sebutkan pula fungsinya. Begitu ya anak-anak. Semoga dengan begitu kita semakin tahu. Dan alhamdulillah bertambah pengetahuanku tentang sekitarku agar kita bisa lebih bijak dalam memanfaatkan dan agar supaya di sekitar kita lebih bermanfaat untuk kita maupun untuk umat. Baik, Bu Heni cukupkan dulu sekian. Pertemuan berikutnya kita lanjutkan rangkaian listrik. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.